Syup, para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen cerita game. Sorry banget nih ya cuy kalau misalnya suara gua agak gimana gitu atau ya kurang enak didengar lah. Tenggorokan gua lagi nggak enak banget nih. Tapi ya demi muasin hasrat kalian gitu kan sama storytelling Kagejitsu, ya udahlah ya gua paksain upload aja walaupun ya kondisi gua masih agak-agak nggak enak gitu tenggorokan, bahkan masih nggak enak banget gitu buat ngomong panjang lebar. Jadi ya kalau misalnya ada nggak enaknya gitu kan suara gue, sorry banget ya cuk ya. Nah kayak biasa gitu kan di segmen cerita game gue bakal bawain set story dari game Kage no Jitsu Ryokusa. Tapi bukan set story dari kegiatan Shadow Garden, melainkan set story karakter, atau ya kali ini yang bakal gue bawain adalah set storynya Iris. Tapi sebelum mulai ke pembahasannya, kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalau lu mau dukung gue tapi pengennya bayar pakai pulsa, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan kalau lu gabung, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin, yaitu 2 cerita original gue sendiri, Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Oji-sama ni Naru dan The Zero Esper, sama 1 cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi nih cuy, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita dibuka dengan Chit yang ketemu sama Iris di ruangannya Iris karena Iris yang nyuruh Chit untuk datang. Dan kalau lu bingung kok bisa gitu Chit mau datang, jawabannya ya karena Chit diseret sama Claire. Ya lu tau lah gitu kan, Claire sesadis apa sama Chit, dan Chit ya nggak bakal ngelawan Claire kalau dia lagi di posisi sebagai Chit Kageno. Ya bisa dibilang Chit terpaksa datang lah, bahkan ya ekspresinya Chit itu nunjukin kalau dia terpaksa banget gitu, dan Iris yang sadar sama ekspresinya Chit itu nunjukin muka bersalah. Abis itu Iris bilang alasan dia manggil Chit hari ini buat menebus kesalahannya waktu insiden Alexia diculik. Ya lo tau lah, kesatria kerajaan itu kan pada nyiksa Chit sewaktu Alexia diculik. Makanya Iris merasa bersalah banget lah. Dan juga ya Iris itu sampai nundukin kepalanya gitu kan buat minta maaf ke Chit. Yang mana ya itu udah nunjukin ketulusannya si Iris, karena ya dia sampai ngebuang harga dirinya gitu kan sebagai putri kerajaan dan pemimpin Crimson Order. Tapi Chit malah panik gitu, sampai dia bilang kalau Iris nundukin kepalanya ke Chit, Claire itu bakal marah ke dia karena ya Claire itu sangat menghormati Iris. Yang padahal ya, Chit, lu nggak tahu apa, itu mbak lu itu pengen ngancurin Crimson Order, itu pengen ngobrak-ngabrik Crimson Order pas dia tahu kalau lu dituduh sebagai pelaku penculik Alexia. Di sini lu malah bilang kalau Claire sangat menghormati Iris. Ya, gue tahu Claire emang menghormati Iris, tapi kalau soal Anda itu lain cerita gitu kan. Nah, abis itu mereka atau si Iris sama Chit ngebahas soal Claire yang merupakan salah satu kesatria terbaik di akademi. Bahkan ya Iris itu sampai pengen ngerekrut Claire pas Claire lulus dari akademi. Tapi Iris juga bilang dia pengen Chit masuk ke Crimson Order juga dan selalu ada di sisinya Alexia. Yang mana itu bikin Chit kaget banget gitu kan, sampai Chit bilang bukannya itu terlalu dramatis. Dan dengan polosnya Iris bilang Chit dan Alexia kan temenan, sampai-sampai Alexia itu manggil Chit make panggilan khusus. Iya itu Yoshi yoshi. Ii ko ne? Pochi? Hora totte koi. Terus Iris bilang lagi, dari laporan yang dia terima, Chit sama Alexia itu juga pernah main tangkep bola gitu kan. Padahal ya lu tau lah itu bukan main tangkep bola tapi tangkep koin kan. Dan sumpah di sini gua senyum-senyum sendiri anjir sama tingkah polosnya Iris. Nah, abis itu Iris nanya soal tingkahnya Alexia di akademi, dan gue pengen jawab muka 2, sok manis, sok baik, padahal busuk. Walaupun gue suka juga sih sama Alexia, tapi ya nggak mungkin kan Chit bilang kayak gitu loh. Abis itu Iris jelasin kalau dia pengen memperbaiki hubungannya sama Alexia yang udah rusak. Makanya ya dia pengen tahu segala hal tentang Alexia yang diketahui Chit. Simpelnya Chit disuruh jadi pengawasnya Alexia yang melaporkan segala hal tentang Alexia ke Iris. Nah, Iris nanya lagi gimana Alexia di sekolah, yang dijawab sama Chit, suka ngebahas anjing, gak banyak omong, terus lebih suka gerak daripada duduk doang, bukan kaum mageran kayak lu pada gitu kan. Dan ada beberapa hal privasi yang gak boleh diketahui siapapun. Dan Iris senang gitu kan ngeliat Chit yang deket banget sama Alexia. Habis itu Iris nanya, apa Chit pernah jalan-jalan sama Alexia? Dan Chit bilang, pernah.
Dan dengan polos ya Iris tanya jalan-jalannya gimana. Ya udah Cid cerita dong gitu kan soal Alexia yang nyeret dia secara paksa ke pasar, terus juga ke tempat makan, terus ngelihat berbagai barang tanpa beli gitu. Itu ya semuanya diceritain sama Cid. Dan setelah denger ceritanya Cid, Iris malah bilang, apa jangan-jangan Alexia lagi melakukan pengamatan makanya dia nggak beli apa-apa. Sampai-sampai Iris bilang, buat memahami kehidupan rakyat kita harus melihatnya sendiri. Mungkin itu yang sedang diterapkan sama Alexia. Tapi Cid dengan polos ya bilang itu di luar pengetahuannya dia. Dia sama sekali nggak ngerti kenapa Alexia bisa begitu. Ya padahal sih ya Cid sebenarnya bodoh amat gitu kan. Dan nggak mau tahu juga kenapa Alexia bertindak seperti itu. Yang padahal ya kita tahu lah kenapa Alexia bertindak seperti itu. Yaitu ya karena apalagi kalau bukan cinta. Nah karena Iris pengen tahu apa yang ada di pikirannya Alexia dan apa yang dirasakan Alexia, dia akhirnya maksa Cid buat nemenin dia jalan-jalan juga. Yang dengan terpaksa diiyain sama Cid. Ya gimana nggak diiyain gitu kan. Orang Iris mintanya secara paksa, belum lagi jabatannya dia atau kedudukannya dia itu kan putri kerajaan. Cok. Nggak kakak nggak ada sama aja anjir suka maksa Cid. Setelah itu cerita berganti ke hari date-nya Cid sama Iris. Dan pas dateng Cid kaget banget karena Iris udah nungguin dia dengan setelan militernya. Cid kaget bukan karena ditungguin Iris, tapi setelannya Iris karena ya gara-gara itu mereka jadi pusat perhatian. Tapi Iris yang terlalu nggak peduli gitu kan. Ya mana paham sama hal kayak gitu sampai Cid bilang, lu udah populer, terkenal, terus idola semua orang. Dan dengan polos ya Iris bilang, makasih atas pujiannya. Dan Cid bilang, itu bukan pujian cok. Dia mau bilang kalau mereka itu jadi tatapan orang-orang. Yang mana itu bikin Iris malu karena dia baru sadar akan hal itu. Dan gara-gara itu Cid nyeret Iris ngejauh dari kerumunan. Setelah itu cerita berpindah ke Cid dan Iris yang ada di pasar. Dan ya bagi Iris ini pertama kalinya gitu kan dia jalan-jalan di pasar. Apalagi ini sama seorang cowok gitu. Ya namanya bangsawan pasti punyalah pembantu dan hampir nggak pernah gitu kan ke pasar kecuali Alexia ya yang emang sifatnya kagak bisa diem. Nah abis itu mereka ngeliat barang-barang yang ada di pasar dan ya pasti semua penjual itu pada kaget karena yang datang Iris make setelan militernya. Apalagi pedagang yang ngejual barang import, dia itu sampai panik dan takut banget gitu dikira barang yang dia jual itu selundupan atau barang ilegal. Padahal ya Iris nggak pernah mikir kayak gitu. Ya siapa sih yang gak panik gitu ya. Tiba-tiba didatengin pemimpin kesatria kerajaan. Apalagi nih pakai baju dinas gitu. Kalau gue ada di posisi si penjual gue juga panik cok. Terus ada juga gitu kan yang sampai pingsan karena saking shocknya didatengin Iris. Terus di toko roti si pedagang toko roti itu shock gitu kan. Karena Iris bilang kita harus mencobanya. Siapa tahu ada racun di dalam roti ini. Tapi untungnya di situ ada Cid gitu kan yang bisa nenangin suasana. Dan pas Iris pengen beli dia dikasih gratis. Dan karena Iris nggak mau gratis akhirnya ya Cid ngasih ide biar dia aja yang bayar. Terus pas Cid makan sambil jalan Iris kaget banget. Tapi pas denger kalau Cid sama Alexia juga ngelakuin itu, pas jalan-jalan mereka Iris bilang kalau Alexia bisa ngelakuin itu dia juga bakal ngelakuinnya. Tapi ya bukannya dimakan itu roti gitu ya. Iris malah melototin rotinya gitu kan. Sampai Cid rada jengkel sama Iris. Dan juga Cid bilang kalau Iris melototin begitu orang-orang bakal ngira Iris punya masalah sama pedagang roti yang tadi. Dan Iris bilang dia nggak melotot, dia cuma mau tahu gitu kan dimana dia harus gigit biar rotinya itu nggak hancur. Dan Cid bilang ya lakuin secara natural aja lah, nggak usah dipelototin begitu. Dan dengan polosnya Iris bilang apa dia perlu ngebawa piring dan garpu ke pasar juga ya. Dan Cid itu langsung nyeletuk kalau Iris ngelakuin itu pasti Iris bakal dikira cewek ultra hyper alien. Dan pas Cid cerita soal Alexia yang bisa berbaur terus nggak ngebawa piring dan garpu ke pasar, Iris langsung ngegas gitu kan kalau Alexia bisa maka dia juga bisa. Tapi dalam hati Iris tahu gitu kalau dia udah nyebabin banyak masalah sama Cid atau ya dia nyebabin masalah buat Cid. Terus dia juga sadar kalau dunianya itu terlalu sempit karena ya yang dia tahu kan cuma latihan pedang dan berperilaku layaknya bangsawan. Setelah itu cerita berpindah ke Iris yang tiba-tiba pengen mengakhiri jalan-jalannya karena ya Iris pengen mempelajari apa yang Alexia rasakan. Tapi karena posisinya Iris itu terlalu tinggi, dia nggak bisa ngelakuin itu. Cuma ya pas Cid jelasin kalau itu karena mereka yang kayak bawahan dan atasan, Iris malah nyuruh Cid buat jalan di sampingnya. Yang mana itu bikin Cid kaget banget gitu. Karena ya bukan itu maksud omongannya Cid cok.
Abis itu Chit dan Iris keliling dengan Iris yang jalan di sampingnya Chit. Tapi ya itu bikin Iris agak risih sampai Chit sadar dan nanya ke Iris ada apa. Dan Iris jawab dia nggak biasa gitu kan dikawal dengan cara kayak gini. Dan itu bikin Chit sadar kalau Iris benar-benar dimanja sebagai seorang bangsawan. Makanya ya dia sampai punya pemikiran kayak gitu. Beda sama Alexia yang cenderung lebih mandiri ketimbang Iris. Abis itu Iris bilang lagi dia lebih suka mempelajari ilmu pedang ketimbang harus mempelajari etika bangsawan dan yang lain sebagainya. Makanya ya dia agak risih gitu kan pas dikawal. Dan Chit itu langsung ngebatin ini cewek kelewat goblok nih. Cuma ya Chit nggak bakal berani dong bilang kayak gitu ke Iris yang merupakan putri kerajaan. Yang ada ya Chit malah nanya apa Iris pengen udahan. Tapi Iris menolak karena dia harus terbiasa dengan sesuatu yang bikin dia nggak nyaman. Abis itu Iris bilang dia merasa kalau dia itu nggak bisa berbaur dengan lingkungan kota. Apalagi ya mereka sampai diliatin gitu kan sama orang-orang. Dan pas mereka dengar omongan dari orang-orang di sekitar mereka, omongan para cewek sih ya menganggapnya kalau Chit itu pacarnya Iris gitu. Dan ya mereka lagi dating aja. Tapi kalau cowok ngomongnya ya Chit itu maling, makanya dia lagi dibawa sama Iris dan pengen dimasukin ke penjara. Mata para cowok ini jelibat ya sampai tahu kalau Chit itu maling. Ya emang bener Chit maling. Nah, Iris pengen protes gitu kan, tapi ya Chit malah kalem dan bilang, iya namanya pendapat orang pasti bakal beda-beda lah. Abis itu Iris tanya, gimana waktu Chit jalan sama Alexia? Yang dijawab sama Chit, ya sama aja kayak gini juga, walaupun ya Alexia kelihatan gak suka, cuma ya Chit gak terlalu peduli juga, toh karena di akademi juga kayak gitu kan. Dan Iris mikir, dia aja yang baru kenal sama Chit ngerasa gak nyaman pas Chit dipandang kayak gitu. Apalagi Alexia yang udah kenal sama Chit dari lama. Dan gara-gara pemikiran itu, Iris punya ide buat mempublikasikan hubungannya Chit sama Iris yang mana itu bikin Chit shock banget. Chit bilang kagak usah, tapi Iris maksa banget. Bahkan ya dari ekspresinya kelihatan banget gitu kan. Kalau Iris tuh maksa banget gitu. Yang bikin Chit ngedumel gitu kan dalam hati. Dia nggak mau menonjol lebih dari ini. Itu bisa mengancam kehidupan mobnya dia. Dan Chit bilang ke Iris dia nggak peduli pendapat orang. Selama orang yang jalan sama dia itu tahu siapa itu Chit dan bagaimana itu Chit, itu udah lebih dari cukup bagi Chit. Dan itu bikin hatinya Iris bergetar gitu kan. Kayak lagu bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Nah, Iris ngebatin jadi ini yang disukai Alexia dari Chit. Dan bagi Iris itu wajar karena Chit ya nggak kayak bangsawan pada umumnya gitu. Bahkan ya Iris sampai ngomong kalau Chit beda dari bangsawan normal yang pengen memamerkan hubungannya dengan putri kerajaan. Dan Iris bilang dia pengen Chit terus jadi temennya Alexia. Setelah itu cerita berpindah ke malam hari yang dimana ya Chit sama Iris itu udah balik ke markas Crimson Order. Dan Chit tahu gitu kalau Iris kecapean bukan karena jalan-jalan ya, tapi karena lingkungan yang baru bagi Iris. Sampai-sampai ya Iris bilang Chit punya mata yang tajam banget gitu kan sampai bisa tahu hal itu. Dan abis itu Iris nawarin teh yang dibikin sendiri sebagai rasa terima kasihnya ke Chit karena Chit udah mau nemenin dia sepanjang hari. Dan dengan terpaksa ya Chit terima lagi. Sambil ngeteh mereka mulai ngebahas berbagai hal. Pertama jalan-jalan di ibu kota tanpa pengawal dan dengan seorang cowok itu adalah pengalaman pertamanya Iris. Kedua, Iris jadi tahu apa yang harus dia lakukan buat memperbaiki hubungannya sama Alexia walaupun ya nggak semudah itu gitu. Ketiga, alasan Iris memilih Chit karena ya dia tahu Chit lebih mengenal Alexia ketimbang dirinya. Terus Iris juga sadar kalau pemikirannya itu terlalu sempit dibanding Alexia yang punya pemikiran jauh lebih luas dan realistis. Walaupun ya Chit ngomong nggak setuju gitu kan sama omongannya Iris, cuma ya Chit sadar gitu kalau Iris ya emang pemikirannya jauh lebih sempit dibanding Alexia. Iya bener dibanding Alexia. Dan habis itu Chit nasehatin Iris dan bilang Iris nggak usah terlalu mikirin apa yang ada di pikirannya Alexia atau ya hal sebagainya lah. Karena ya pada dasarnya setiap manusia itu punya pemikiran yang berbeda dan mustahil seseorang bisa selalu tahu apa yang ada di pikiran orang lain. Yang mana itu bikin Iris kaget dan dia sadar betapa dewasanya Chit dan betapa pinternya Chit. Dan juga ya betapa bijaksananya Chit Kageno. Dan gara-gara nasehatnya Chit, Iris minta ke Chit terus ajarin dia hal-hal kayak gitu. Maksudnya ya hal-hal sosial kayak gitu. Dan dia pengen tahu apa sih yang Alexia lakuin di akademi dan juga di luar sekolah. Dan Iris pengen Chit nemenin dia jalan-jalan lagi gitu. Karena ya
betapa luasnya pemikirannya Cid. Padahal ya niat Cid ngomong kayak gitu atau bernasehat kayak gitu ke Iris karena biar Iris stop mikirin Alexia dan gak ganggu Cid lagi. Tapi ya mau dikata apa gitu kan, Cid gak bisa nolak sama sekali. Yang pertama ya karena Iris itu ratu kan putri kerajaan Midgard. Kedua karena Iris itu pemimpin Crimson Order. Iya jelas lah dia gak bisa nolak. Sebagai Cid Kageno atau ya sebagai karakter mob dia gak bisa nolak sama sekali. Jadi ya dengan terpaksa Cid mengiyakan permintaannya Iris. Dan oke lah, mungkin cukup sampai di sini buat set story Iris kali ini. Gimana menurut lo nih Cuk? Coba tulis jawaban lo di kolom komentar. Karena ya gue nggak tahu cara bawain gue udah bagus atau enggak. Atau ya mungkin suara gue kurang enak didengar karena kondisi gue yang lagi kurang enak atau gimana. Coba gue pengen tahu tanggapan lo aja gitu. Biar gue bisa mengevaluasi apa yang udah gue bikin ini. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting dulu pada lu bisa tulis kocok di dalam kolom komentar. Dan kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Dan kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike kocok. Gue gak maksa lu buat nekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.